Shalom adik-adik sekolah minggu dimanapun hari ini berada. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami anak-anak-Mu sampai hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu pasti sudah puas dengan liburannya. Di beberapa hari kemarin mungkin ada yang pulang kampung, mungkin ada yang keluarganya datang ke rumahnya, ataupun mungkin ada yang jalan-jalan. Pasti masa libur adik-adik sekolah minggu, masa yang menyenangkan. Tapi hari ini kita kembali ke rutinitas kita, yang bersekolah mulai bersekolah, yang melakukan aktivitas seperti biasa, kembali lagi dengan aktivitasnya. Dan terutama pada minggu hari ini, kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Tertulis di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. 20 ayat. Ini ayat yang panjang, tetapi untuk mendengarkan firman Tuhan harus tetap dengan sukacita dan sabar. Firman yang panjang, tetapi firman ini sungguh-sungguh mengajarkan kita hal yang sangat berharga. Adik-adik sekolah minggu, tentu kita tahu siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu adalah makhluk tertinggi dari segala makhluk, yang berkuasa dan yang paling mulia dari antara segala ciptaan, termasuk dari kita. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah makhluk tertinggi, hari ini melakukan hal yang sangat mengejutkan. Dia yang tinggi tetapi melakukan hal yang sangat rendah. Apa yang dia lakukan adik-adik? Betul, seperti nats yang kita baca tadi. Dia membasuh kaki para murid. Seharusnya kenapa bukan para murid yang membasuh kaki Yesus? Kan Yesus gurunya, Yesus Tuhannya. Kalau di sekarang ini bahasanya Yesus itu kan bosnya, yang harusnya dilayani. Tetapi kenapa Yesus yang membasuh kaki para muridnya? Nah, firman Tuhan hari ini melalui perbuatan Yesus mengajarkan kepada para murid dan kepada kita semua satu hal, karakter yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kerendahan hati. Yesus sedang mengajarkan kepada para murid yang akan menyebarkan firman supaya mereka memiliki karakter kerendahan hati. Mengapa karakter itu penting adik-adik? Karena dengan kerendahan hati, maka seluruh maksud Tuhan akan terwujudkan. Dengan kerendahan hati, semua kehendak Tuhan bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak rendah hati, maka tidak akan ada perbuatan yang diinginkan Tuhan bisa kita lakukan. Kita lihat Yesus. Yesus mau dengan rela hati memegang bagian yang paling kotor daripada muridnya, telapak kaki. Kita tahu adik-adik, kalau biasanya kita main keluar atau pulang dari sekolah, hal yang paling kotor apa? Pasti kaki kita. Karena kaki kita yang selalu bersentuhan dengan tanah, kaki kita selalu bersentuhan dengan lumpur. Atau kalau kita ke sekolah, kaki kita dibungkus oleh sepatu yang beraktivitas menahan berat badan kita, tas kita, sehingga kaki kita berkeringat, tapi dibungkus begitu lama sehingga kalau pulang dari sekolah kaki kita pasti bau. Kalau kita pulang sekolah, yang pertama kita cuci adalah kaki kita supaya tidak bau dan tidak kotor.
Dan itulah yang dilakukan Yesus, pekerjaan yang sangat rendah, pekerjaan yang harus bersentuhan dengan hal-hal yang kotor dan harus bersentuhan dengan hal-hal yang bau. Tetapi Tuhan dengan rendah hati mengerjakannya, supaya maksud Tuhan sampai kepada para murid. Untuk itu adik-adik, dimanapun kita berada, di sekolah ataupun di rumah, adik-adik harus mau belajar kerendahan hati dari Yesus. Coba ingat-ingat, di sekolah, kalau di sekolah mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan baik yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan karena apa? Kita merasa tidak layak melakukannya. Karena apa? Karena ada orang yang lain yang harus melakukannya. Contoh, ada sampah kamu lewati di pintu kelasmu, tetapi itu kan tugasnya Bapak yang pembersih sekolah, bukan tugasku. Lalu kamu langkahi sampah itu, kamu biarkan seperti itu karena kamu merasa kamu bukan tukang bersih-bersih. Yang tukang bersih-bersih itu si kakek tua, si ibu tua yang harus membersihkannya, sehingga kamu tidak melakukan kebaikan itu. Nah, itu namanya tidak rendah hati. Rendah hati itu mau melakukan kebaikan meskipun sebenarnya kebaikan itu bukan menjadi sesuatu keharusan bagi kita. Tetapi kalau itu hal yang baik, maka dengan senang hati dan dengan kerendahan hati lakukan. Di rumah juga seperti itu. Di rumah mungkin kita sering bangun pagi, sudah disiapkan makanan, sudah disiapkan pakaian untuk kita pakai, semuanya diperlengkapi oleh ibu kita, diperlengkapi oleh ayah kita tinggal memakai, tinggal santai, kita sudah terbiasa dilayani. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan, orang yang rendah hati tidak selalu ingin dilayani, tetapi orang yang rendah hati justru harus selalu melayani. Nah, apapun pekerjaan di rumah, walaupun kita masih kecil, tapi mulailah biasakan untuk mau melayani. Sesekali ambilkan minum untuk Bapak ketika pulang kerja. Aduh, Bapak udah capek pulang kerja, ini Pak minumnya. Sesekali coba pijit badan mamanya yang sudah dari pagi bangun menyiapkan makanan dan mencuci kain semuanya. Selama ini kamu dilayani mamamu, sesekali kamu yang melayani. Sini Mak, aku pijit kakinya Mama, udah capek. Aku pijit badannya Mak, Mama udah capek. Nah adik-adik, dari manapun kita, dimanapun kita, mulai dari kecil, mari semuanya miliki kerendahan hati, supaya kita betul-betul mempunyai sifat yang senang melayani melalui perbuatan-perbuatan baik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Tuhan menyertai dimanapun berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami supaya hidup dalam kerendahan hati dan supaya mau melayani melalui perbuatan baik dimanapun kami berada. Tuhan selalu ingatkan kami dan selalu kuatkan kami anak-anak-Mu untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.